A few moments later. Baik, yang pertama yaitu konsep perkembangan bahasa anak. Tahap awal 0-1 tahun, bayi mulai mengenal suara dan mengeluarkan bunyi-bunyi seperti mama atau dada. B. Tahap kata tunggal 1-2 tahun. Anak mulai mengucapkan kata-kata tunggal seperti bola, makan, atau minum. Yang C. Tahap 2 kata 2-3 tahun. Anak mulai menggabungkan 2 kata frasa sederhana seperti mau susu atau bola. Bagian D. Tahap kalimat lengkap 3-5 tahun. Anak mulai menggunakan kalimat lengkap dengan struktur gramatika yang lebih kompleks. Yang kedua, stimulasi yang diberikan anak untuk melatih perkembangan bahasa anak. Bagian A, berbicara dengan anak. Berbicara dengan jelas, perlahan, gunakan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti anak. Bagian B, ajak anak untuk baca buku atau big book. Bacakan anak dengan ekspresi, tunjukkan gambar dan nama hewan yang ada di gambar tersebut. Bagian C, bermain. Ajak anak bermain peran, berpura-pura menjadi tokoh dalam cerita atau profesi tertentu. Halo teman-teman, kali ini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Persahabatan Singa dan Tikus. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor singa. Singa adalah raja hutan yang gagah perkasa dengan surai lebat dan ranting tajam. Suatu hari, singa sedang tidur siang di bawah pohon rindang. Tiba-tiba, seekor tikus kecil berlari dengan lincah di dekat kakinya, lalu menginjak ekor singa. Singa pun terbangun dan terkejut. "Dasar tikus kecil," geram singa. "Kau berani menggangguku." Tikus ketakutan dan memohon ampun kepada singa. "Maafkan aku, Tuan Singa. Aku tidak sengaja menginjak ekormu. Tolong, jangan makan aku." Singa yang merasa kasihan melihat tikus yang kecil dan gemetar. Akhirnya singa mengampuninya. "Baiklah, aku akan mengampunimu kali ini, tapi jangan pernah menggangguku lagi." Beberapa hari kemudian, singa terjebak dalam sebuah perangkap pemburu. Singa merontak-rontak dengan sekuat tenaga, tapi ia tidak bisa melepaskan dirinya. Ia pun putus asa. Tiba-tiba, tikus muncul dan melihat singa terjebak. Tikus pun ingat kebaikan singa yang telah mengampuninya. Ia pun nekat menggoroti tali perangkat dengan giginya yang kecil. Jangan khawatir, Tuan Singa, aku akan menolongmu," kata tikus. Tikus terus menggoroti tali perangkat dengan giginya. Akhirnya, tali perangkat putus dan singa pun bebas. Singa sangat bersyukur kepada tikus. "Terima kasih tikus, kau telah menyelamatkan hidupku." Singa dan tikus menjadi sahabat karib sejak itu. Mereka saling menghargai dan membantu. Singa yang besar dan kuat melindungi tikus yang kecil dan lemah. Tikus yang kecil dan lincah selalu membantu singa dalam kesulitan. Adapun pembelajaran dari dongeng tersebut yaitu cerita ini mengajarkan anak-anak tentang pentingnya persahabatan dan saling membantu. Meskipun berbeda, tikus dan singa bisa saling menghargai dan kerjasama.
Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan orang lain karena bahkan yang kecil dan lemah bisa menjadi pahlawan. Kemampuan berbahasa. Cerita ini membantu anak-anak belajar berkosakata baru seperti gagah, surai, terkejut, geram, memohon, kasihan, terjebak, meronta-ronta, putus asa, nekat, gigih, bersyukur, sahabat karib, dan menghargai. Cerita ini juga membantu anak-anak memahami konsep perbedaan dan persahabatan, serta pentingnya saling membantu. Baiklah, itulah dongeng yang sempat saya sampaikan. Dadah teman-teman! Yang keempat, alasan rasional atau empiris mengapa perkembangan bahasa anak harus distimulasi. Bagian A, alasan rasional. Bahasa merupakan fondasi untuk perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Kemampuan berbahasa yang baik membantu anak dalam belajar, berinteraksi dengan orang lain, dan mengekspresikan diri. Bagian B, alasan empiris. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang lambat dalam perkembangan bahasa memiliki resiko lebih tinggi mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan masalah sosial. Ini menunjukkan bahwa stimulasi bahasa sejak dini sangat penting untuk mencegah masalah-masalah tertentu.